Pada abad ke-13, berdiri sebuah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di daerah Malang, Jawa Timur yang bernama Kerajaan Singasari. Suatu ketika, terjadilah sebuah pembicaraan serius antara Raja Tunggul Ametung dan permaisurinya, yakni Iken Dedes Singgasana. Ada apa Kakanda? Aku bukan pengawal baru. Mengapa begitu? Bukankah mengawali kerajaan kita ini sudah cukup banyak? Ya, tapi aku perlu menjaga dasar. Baiklah, kalau menurutmu itu penting, maka aku setuju. Hei Kenarang, bangun! Kau mabuk lagi ya semalam? Sepertinya Kenarang, seluruh dari desa ini tahu kalau kamu orang gagah, berani. Tambah lagi, sayang sekali kalau mereka tahu kamu orang pemabuk, penjudi, pengamal lagi. Kamu tidak cari mendekati gaya hidup yang berantakan itu. tertarik sih, tapi memang ada pekerjaan yang sesuai untukku. Aku emang gak ada pekerjaan tepat untukmu, tapi aku dapat bergembira. Apa itu Mbak? Aku dengar tadi di jalan bahwa raja kita tuh Ametung membutuhkan pengawal pribadi yang katanya digaji 2 kali lipat. Serius, 2 kali lipat. Ya iyalah, kamu pikir dong, jadi bang raja itu harus pindah bertarung, berburu, dan aku tahu kamu orang tepat untuk melakukan itu. Apa benar aku tahu itu? Ini alasan kenapa kamu sampai sekarang masih jadi pengawal. Lebih baik sekarang kamu pergi ke kerajaan halaman biar dipanggil itu Ametung. Baik Mbak Kawi, terima kasih atas informasinya. Mengapa kamu sini? Aku kesini mau bertemu dengan Tunggul Ametung. Ada urusan apa kamu dengan raja? Kenapa saya harus menjelaskan? Saya hanya ingin bertemu dengan raja. Apakah tidak boleh? Kenapa sih kamu merasa tebal banget? Sudah, ada apa yang ribut-ribut? Begini Ratu, laki-laki ini ingin bertemu raja tanpa alasan yang jelas. Oh, begitu. Ratu, izinkan saya untuk bertemu dengan raja. Kenapa kamu tebal banget sih? Ayolah, izinkan. Sudah, ayo aku datang kamu ke raja. Kalau boleh tahu siapa namamu? Perkenalkan Ratu, nama saya Ken Arok. Tujuan saya kemari ingin mencari pekerjaan. Kebetulan sekali, Kakanda lagi mencari pengawal pribadi. Apakah kamu bersedia? Oh begitu, tentu saja Ratu. Saya kemari ingin melamar pekerjaan tersebut. Mengapa kamu tidak katakan dari awal? Kalau begitu kan pengawal itu kan tidak akan menahan. Adinda, kemana saja kamu? Siapa lagi? Kakanda, dialah Ken Arok. Dia ingin melamar pekerjaan menjadi pengawal pribadi. Perkenalkan Raja, nama saya Ken Arok. Tujuan saya kemari ingin menjadi pengawal pribadi. Awalmu siap untuk jadi pengawal saya dan Adinda. Tentu saja Raja, saya siap dan bersedia menjadi pengawalmu. Baiklah, sekarang coba lawan prajurit itu. Baik Raja, saya akan mencobanya. Sudah. Mulai sekarang kamu menjadi pengawal saya. Baik Raja, terima kasih. Setelah itu, Ken Arok berbulan-bulan lamanya bekerja dengan Tunggul Ametung. Ia mulai terpikirkan oleh sesuatu. Aku begitu mencintai Ken Dedes, tetapi bukan hal mudah untuk mendapatkannya. Terlebih lagi dia adalah istri seorang raja. Tapi aku yakin aku pasti bisa mendapatkannya. Karena aku adalah orang yang pemberani, tangguh dan berwibawa. Aku pasti bisa mendapatkannya.
Bagus sekali, Maria. Permisi, Bu. Ada apa? Bisa kamu membuatkan keris sakti untuk saya? Bisa, tapi butuh waktu 5 sampai 6 bulan. Baik, Bu. Tolong buatkan keris untuk saya. Terima kasih. Akan siap sebentar lagi. Inilah kau tunggal itu akan dilatih tetes darimu. Bu Gandri, apakah itu keris yang Anda buatkan untuk saya? Tidak, ini keris saya. Kenapa lama sekali? Saya sudah tidak sabar untuk membunuh Tunggul Ametung. Apa kamu ingin membunuh Tunggul Ametung dengan keris buatanku? Tidak akan berbiar. Ken Arok pun merebut keris dari Empu Gandri dan membunuhnya. Sebelum meninggal, Empu bersumpah kepada Ken Arok. Aku bersumpah sakti itu akan membunuh. Akhirnya Empu Gandri meninggal dunia. Mendengar perkataan itu, Ken Arok sedikit takut pada suatu malam. Tunggul Ametung memanggil Ken Arok karena ada perihal kerajaan yang harus disampaikan. Di sisi lain, Ken Arok bersiasat untuk membunuh Tunggul Ametung. Nah, kemarilah. Ya, yang mulia, ada apa? Tuhan murid saya. Dalam soal yang aku percayai. Jangan sampai kamu menjawabkan. Baik, yang mulia. Ken Arok bersiap untuk membunuh Tunggul Ametung. Di luar ada 3 selir yang sedang berjalan di depan ruangan Tunggul Ametung dan Ken Arok berada. Akhirnya Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung, tapi pembunuhan itu terlihat oleh salah satu selir yang lewat. Beberapa bulan setelah kasus itu, Ken Arok diangkat menjadi raja dan berhasil memperistri Ken Dedes. Singkat cerita, Ken Arok juga memperistri Ken Umang, salah satu selir kerajaan. Di masa itu, Ken Dedes melahirkan anak dari Tunggul Ametung. Dia adalah Anusapati, anak yang cerdas dan berwibawa. Pada suatu hari, selir yang melihat pembunuhan yang dilakukan Ken Arok menceritakan semuanya kepada Anusapati. Anusapati, sini. Apa? Gimana ayah? Ayahmu sudah jauh. Jangan bercanda, itu dia ayahku. Dia bukan ayahmu, dia hanyalah ayahmu. Jadi siapa sebenarnya ayahku? Ayahmu adalah Tunggul Ametung. Tunggul Ametung, dia kan bisa mati. Ya, itu benar. Ayahmu adalah Tunggul Ametung. Ken Arok. Apa? Kenal membunuh ayahku. So kenal kenapa akan membunuhmu? Waktu semakin berlalu dan akhirnya Anusapati bersiap membalas dendam apa yang telah Ken Arok lakukan kepada ayahnya. Anusapati mencuri keris yang dipakai Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Dan akhirnya waktu itu pun tiba. Kenal? Ada apa, nak? Jangan manggil apa anak, dasar manusia biadab. Anusapati langsung membunuh Ken Arok. Ternyata kutukan Empu Gandri benar. Ken Arok terbunuh oleh kerisnya sendiri dari tangan anak angkatnya. Setelah kematian Ken Arok, Anusapati diangkat menjadi Raja Singasari. Waktu telah berlalu, anak dari Ken Arok dan Ken Umang pun lahir. Dia adalah Toh Jaya. Toh Jaya mengetahui bahwa Anusapati membunuh ayahnya. Dia pun melancarkan siasatnya untuk membalas dendam kematian Ken Arok. Karena Toh Jaya mengetahui kegemaran Anusapati yang tidak lain adalah menyabut ayam, dia mengundang Anusapati untuk menghadiri pertandingan sabung ayam di kediaman Toh Jaya. Anusapati, aku akan membalaskan dendamku karena kamu telah membunuh ayahku. Nyawa dibayar nyawa. Dengan dendam yang membara, akhirnya Toh Jaya hadir ke tempat sabung ayam. Di sana juga ada Anusapati yang sedang menyabung ayam. Karena keadaan lemah, keris yang dibawa Anusapati berhasil diambil oleh Toh Jaya dan Toh Jaya membunuh Anusapati dari belakang oleh keris Empu Gandri. Setelah kematian Anusapati, Toh Jaya diangkat menjadi Raja Singasari selanjutnya. Tapi saat dia memerintah, Ranggawuni yang merupakan anak Anusapati yang dibantu oleh Mahesa Cempaka yang merupakan anak dari Mahesa Wong Ateleng ingin membalas dendam perjuangan Toh Jaya. Akhirnya terjadi sebuah perang saudara antara Ranggawuni dan Toh Jaya. Karena pasukan Ranggawuni sedikit, Toh Jaya hampir menang dalam peperangan tersebut. Cari Ranggawuni dan bunuh dia, wahai Bapak. Baik yang mulia, aku
Di tengah perjalanan, Lembu Ampal sadar bahwa yang berhak atas tahta kerajaan sebenarnya adalah Ranggawuni yang merupakan cucu dari Tunggul Agung. Akhirnya pasukan Ranggawuni ditambah pasukan Lembu Ampal kembali ke tempat Toh Jaya. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau kembali? Apa kau telah membunuh Ranggawuni? Aku masih hidup Jaya. Apa? Kenapa kau tidak membunuhnya, Lembu Ampal? Karena kerajaan ini milik Ranggawuni. Kau tidak berhak. Apa yang kau bicarakan? Dasar pengkhianat! Apa yang dikatakan kau cepat menjadi raja. Diam kau Ranggawuni, aku yang akan membunuhmu. Akhirnya perang terjadi dan Toh Jaya kalah dengan keris kuku gandring tertancap di dadanya. Setelah itu, Ranggawuni naik tahta dengan gelar Sri Jaya Wisnu Dharma dibantu oleh Mahesa Cempaka dengan gelar Narasigamurti. Pada tahun 1254 Masehi, Wisnu Dharma mengangkat putranya sebagai Yuba Raja atau Raja Muda dengan maksud untuk mempersiapkan putranya yang bernama Kertanegara menjadi seorang raja besar di Singasari. Karena Wisnu Dharma sakit keras, akhirnya pada tahun 1268 Masehi, Kertanegara menjadi raja terakhir di Kerajaan Singasari. Kertanegara